karoba untuk orang mati, bagaimana hukumnya? Dua pendapat. Jadi selalu ada pendapat berbeda-beda. Itulah fikih, sehingga ini kita fikih tebal-tebal. Karena di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam makadai, man wajada sa'atan falam yudhi fala yakrubanna musallana. Siapa yang nawelengi pun Allah Ta'ala sakinah, nawelengi pun Allah Ta'ala sakinah, kemampuan ekonomi untuk makaroba, falam yudahi nayyakiyadai nak karoba, fala yakrubanna musallana. Maka Nabi tak aja namu ada pe ku masih gitu, aja mau ada pe. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tema pengajian subuh kita kali ini adalah seputar kurban, karena kita sudah berada di tanggal 22 Zulkaidah bulan ini. Yang pertama, ya Rabbul Allah Ta'ala nasyariatkan tungke taung dengan satu ibadah takarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan memotong binatang kurban. Tentu itu bukan rutinitas makan daging. Situnganna yaro ibadah kurban angka pasem maraja lisekna. Ada pesan besar sebenarnya yang setiap tahun seakan-akan maka di Allah Ta'ala ngerangnya. Apa itu? Yaitu proses kepatuhan seorang hamba atanna yasengina Nabi Ibrahim untuk patuh pada perintah Allah, mengalahkan kasih sayangnya kepada anaknya. Dalam buku sejarah, matowani Nabi Ibrahim de pagaga anakna. Buku yang saya baca umurnya Nabi Ibrahim waktu itu sudah 86 tahun, de pagaga anakna. Terpaksa beristri yang kedua, dan dalam proses matajeng yaro Nabi Ibrahim menunggu anaknya, doa yang selalu dibaca adalah Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, alingak kasih keturunan yang saleh. Itu doa, kalau tidak salah dalam sejarah, 21 tahun kurang lebih membaca doa itu. Lihat kesabaran menunggu anak ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum berkorban, ini dulu kita ketahui, maka datawe alasan filosofis gare. Maksudnya apa alasannya sehingga ini kurban disyariatkan tiap tahun diulang-ulangi. Ini pesannya. Kita lihat sejarahnya dulu. Jadi selama 21 tahun kurang lebih, ya Nabi Ibrahim tulah mila doang Rabbi habli minas salihin. Wah, kasih keturunan yang sama. Lebih 20 tahun. Bayangkan. Setelah itu laitariamai yang lodongna, maka lahirlah Nabi Ismail. Diterima doanya. Jadi kan ada orang menikah 10 tahun belum ada anaknya, sabra muki. Karena ini Nabi Ibrahim lebih 20 tahun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Malopo yeronanai Nabi Ismail kecil ini sudah besar, kemudian balagha ma'ahu sa'ya, idapi ni umurukna, sudah bantu-bantu bapaknya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Nobi ni anakna, maka dia anakku, wita ku nak leletin roku
Ugere ko na. Ini mimpi seorang nabi, wahyu, perintah. Satu kali mungkin bilang ini mimpi biasa, tapi berulang itu mimpi. Nabi Ibrahim yakin, perintah ya. Jadi karena Nabi Ibrahim yakin bahwa perintah oleh Allah Ta'ala untuk gere anakku yang saya tunggu puluhan tahun ini, Nabi anaknya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk. Ya anakku, kita kena laletin rohku na suruh Allah Ta'ala gere ki. Panzur maza tara, maragaraga tangga tanah. Bagaimana pendapat tanah? Nah suruh kak foto ki Allah Ta'ala. Ini ternyata Nabi Ibrahim punya anak yang saleh. Doa seperti doanya. Kala ya abi if'al ma tu'mar. Satajidu insyaallah minas sabirin. Yambo coba na bahasa. If'al ma tu'mar. Agina perantangi ko po Allah Ta'ala. Laksanakan. Gere nak. Bapak akan melihat saya sebagai orang yang sabar menerima ini. Sudah dapat perintah memotong anak, anak sudah ditanya, sudah siap dipotong, laitiwi ditiwi ke suatu tempat. Mau betul dipotong, diasah parangnya. Nabi Ibrahim. Diikuti oleh setan, dilemparlah setan itu karena mau mengganggu, menggagalkan pemotongan anak ini. Itulah jamaah haji nanti akan makdempe, itu iro setongenna, pasep pelir pungal ta'ala, ngeranga, tu nenemu, Nabi Ibrahim makdempe kue, adempe toko. Tapi sebenarnya bukan rutin melentar jumrah. Yang ingin dipesan oleh Allah adalah, ngerangi, karena mau melaksanakan perintahku, Nabi Ibrahim melempar setan. Dibaringkan anak, ditutup matanya sebagaimana permintaan anaknya. Ajak kamu sedup pamata mbok, tutup mataku, ajak kamu sedup pamata, dek terjadi gerek kak, jadi tutup matanya. Lai gerek tonga, bapak itu. Dipotong betul lehernya sama Ibrahim. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika legere Nabi Ismail anaknya, Allah hanya ingin mengetes. Tega talak bireng, papujimmu ku anakmu, yare ka apa tongemu kuya. Tega tapak diolo. Ternyata seorang Nabi Ibrahim sukses menjalani ujian, lebih napilih bapatu kupung Allah Ta'ala daripada kasih sayang kepada anak yang ditunggu lebih 20 tahun. Inilah pesannya kepada kita, sehingga setiap tahun mak gere ingat kasus ini, karena inilah lisetna ya rokarobai, bukan rutinitas makan daging belaka memperbaiki gizi tania, bukan hanya sekedar sedekah biasa tania. Angka pasal lisetna makada. Apa tu patu ki kupung Allah Ta'ala, pak diolo pangguk bina pung Allah Ta'ala, pak diolo perintahna puangi daripada ilokmu. Sebagaimana nenemu Nabi Ibrahim. Itulah pesan di balik ini. Nah sekarang, dalil makaroba itu, inna atoina kal kausar man salada, sesungguhnya kami Muhammad telah memberimu al-kausar. Al-kausar, di terjemahan lainnya, nikmat yang banyak, fasalli li rabbika, asam pajak. Wanhar, dan sembelilah kurban. Jadi ayatnya manasa. Di dalam hadisnya, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Aisyah, ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ilallahi min iraqatid dam. Dega amalakna anak cucu Adam yauman nahri tanggal 10 Zulhijjah. Lebih napoji pun Allah Ta'ala daripada mapacolok darah karobah. Jadi dari semua amal sunnah di tanggal 10 Zulhijjah, dia jaga cowok napoji pun Allah Ta'ala mengalahkan ini mapacolok darah karobah. Ini dalilnya dari Rasulullah SAW. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati yaru karobana tawe, akan datang di hari kiamat nanti bikuruniha dengan tanduknya, wa azlafiha wa asyariha, bulu-bulunya dan rambutnya. Wa inna dama la yaka'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabya ayyaka 'alal ard, majepu yaro darana sebelum dia pernah tatap paku tanah.
Letuk ni apalan aku pun Allah Ta'ala. Makanya Nabi ta. Jadi cepat sekali sampai. Makanya ini ibadah ini, memotong ini disebut karobah, mapacawe ipacawe kiale kupung Allah Ta'ala. Fatayyibu biha nafsan, maka hiasilah jiwamu dengan karobah ini. Bagaimana hukumnya? Kita tidak membahas orang yang tidak mampu memotong. Dega gapak kuliahnya tidak punya dana untuk beli kambing atau beli sapi. Kita tidak bahas. Kepada yang tidak mampu makaroba, betul-betul tidak mampu. Betul-betul dega gapak kuliahnya. Ajak tama susah. Wattunna nabi tabiasa mak gere. Allahumma taqabbal min Muhammad puang tarime korobaku pole Nabi Muhammad wa min ali Muhammad pole keluarga Nabi Muhammad wa min ummati Muhammad, dan dari korobana ummatku, umatnya Muhammad. Dipotonglah kambingnya Rasulullah SAW. 3 ditujukan, nomor isi dia lena, nomor 2 keluarga Nabi Mataluna adalah umatnya. Siapa mereka ini? Kita-kita yang tidak mampu. Jadi tidak usah susah. Pura ki napakanaiku Nabi SAW diniatkan kurbannya untuk umatnya yang tidak mampu. Nah, pembahasan kita kepada yang mampu. Bagaimana hukum makaroba kepada orang yang mampu? Dek nasi di pendapat pandritai terbagi 2 ya Bapak Ibu. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali makadai iya rokarobai bagi orang yang mampu sunnah muakkadah. Dek tona wajib, hanya sunnah yang hampir wajib. Kata Wahbah Zuhaili Fiqhul Islami wa Adillatu. Ini kitab mengumpulkan pendapat mazhab lai rampe mana. Jadi menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, dek tona wajib. Menurut 3 imam mazhab ini. Tetapi yang kasih di pandrita senior Abu Hanifah, ulama besar dari Irak ini, mazhab tertua dari 4 mazhab ini, Abu Hanifah sana, beliau berkesimpulan bahwa orang yang mampu makaroba, madosai narik kode nakaroba. Wajib hukumnya. Siapa bilang? Abu Hanifah. Apa alasannya? Menurut pandita takwe, wa dalilul Hanafiyah alal ujub, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa makaroba orang yang mampu itu adalah wajib hukumnya berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Ya dalilnya. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam makkadai, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yakrubanna musallana. Siapa yang nawelengi pung Allah Ta'ala asagina, nawelengi pung Allah Ta'ala asagina, kemampuan ekonomi untuk makaroba. Falam yudahi nayyakiyadai nakaroba. Fala yakrubanna musallana. Maka dia Nabi tak, aja namu adepe ku masigiku, aja mau adepe. Ini bunyi hadis. Ini bunyi hadis. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, tidak mungkin Nabi tamak kada aja mau adepe ku masigiku kalau tidak wajib. Kesimpulannya dia, oh kalau begini, maka hukum makaroba bagi yang mampu wajib hukumnya. Narikode makaroba madosak. Berdasarkan hadis ini, kata Abu Hanifah. Sekarang kita mana mau pilih? Ya kumelo ki manini lebih ki makaroba. Ya kumelo ki manini. Kenapa? Karena jangan sampai hadis ini dan kesimpulan Abu Hanifah benar, dituntut ki di hari kemudian nanti. Dituntut ki di hari kemudian. Apalagi pahalanya besar. Bicuk mo pak rok biasa. Wang kalinga orang-orang tua makada ya romatu karobana tawe dihitung bulu-bulunya sikotoni ro apalata. Bisa saja benar, tapi ini kan bahasa motivasi dari orang tua. Siapa yang mampu hitung bulunya itu sapi. Sebanyak itulah pahala tak. Tapi ini motivasi. Tetapi Rasulullah seperti hadis yang kita baca, inna tahalati
innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa adlafiha wa sya'riha. Nanti di hari kemudian lengkap utuh pahalanya, mulai dari tanduknya sampai bulu-bulunya, rambutnya. Ya lamana pun Allah Ta'ala apalah berdasarkan hadis ini. Tidak mampu Pak Ustaz, tidak ada uangku. Memang karena kita lihat dompet tak di bulan Zulhijjah. Sudah habis di bulan Zulkaidah. Tetapi kalau orang memang mau bercita-cita, mau makaroba, tentu menabung. Sehingga biasanya itu ada arisan orang, tak berapa, tak 1 bulan. 250 1 bulan. Orang disiasati begitu, dan itu boleh. Disiasati. 250 per bulan, berarti 1 tahun menjadi berapa? Oh cukup. Itu kalau memang orang yang mau, Bapak Ibu sekalian. Jadi hukumnya, ajak kama engkau makutana koidi, hukumnya ada yang mengatakan sunnah muakkadah, sangat dianjurkan sunnah, hampir wajib. Yang satunya mengatakan wajib menurut Abu Hanifah. Oke, selesai. Ada pertanyaan masuk di HP. Ustaz, pekoniye depa kika biasa. Jawabannya menurut kitab Al-Majmu', engkasi di bawah kitabnya Imam Nawawi, Syarhul Muhazzab asanna. Kitab besar, lebih 10 jilid. Imam Nawawi mengatakan menurut mazhab Imam Syafi'i tidak ada kaitannya antara akikah dengan karobah. Jadi lain tempatnya. Kalau kita dapat di akikah waktu kecil, tidak apa-apa makrobah sah, tidak ada hubungannya dengan akikah. Yang dibahas oleh Imam Syafi'i adalah peko nareko tawe maco kepada satu sapi, kemudian ini akan ya tone karobaku ya tone akikaku. Beli kambing ya tone karobaku ya tone akikaku. Ada 2 pendapat menurut Syarhul Muhazzab. Nomor sik di Makkah dek nasah. Harus ditapilai. Ditapilai. Ada pendapat penganut Syafi'i juga yang mengatakan bahwa boleh 1 kambing, 2 niatnya, makaroba dengan akikah. 3 tapilai. Jadi ini fikih banyak pendapat, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa 1 pendapat. Jadi sekali lagi, karoba tidak ada kaitannya dengan akikah. Biar kita tidak di akikah dulu, makaroba sah karobata walaupun belum akikah. Akikah juga itu hukumnya sunnah muakkadah itu wajib. Berikutnya, apa syaratnya binatang karobah? Nomor sidi adalah binatang yang sah untuk dipakai makarobah. 3. Nomor sidi onta, nomor 2 sapi yareka kerbau, dan yang ketiga kambing atau kibas. Manu iti dek natama. Ya kama iti tatiwi ma palako yang karobaku puang, maka puang kan taala dek utarimai. Ya. Jadi hanya sapi, onta, kambing. 1. Syarat kedua untuk diterimanya adalah cukup umur. Maka tabe kepada penjual sapi harus jujur. Kalau gara-gara penjual sapi tidak jujur, maka kita yang tanggung dosanya, karobahnya orang tidak sah. Unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing kalau menurut Imam Syafi'i 2 tahun, kalau kibas 1 tahun. Pendapat lainnya, kambing 1 tahun, kibas bisa biar 6 bulan. Jadi masih ada perselisihan di kambing. Tapi sapi 2 tahun. Tidak cukup 2 tahun, kurang 1 bulan, tidak boleh, tidak sah karobatan. Maka ini yang dibutuhkan adalah kejujuran penjual. Kurang 1 bulan untuk cukup 2 tahun, tidak sah. Karena memang itu syarat. Tania salata idi pengelie, tania salata idi pengelie. Di mana punya kesalahan? Pak Balu Saping. Pak Balu Saping ini tempatnya ini.
Gara-gara Pak Balu tidak jujur, tidak sah nanti karobana tawe, yang tanggung dosanya adalah Pak Balu sapi. Itu gaga Pak Balu sapi kue kapang. Yang ketiga syaratnya, tidak ada cacat yang menghalangi kesahan. Cacat itu yang kedua, ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Menurut beliau, cacat yang disepakati menurut ahli fikih itu ada 4. Jadi keempat ini angka ko binatang karobata jangan dipotong karena ini tidak sah. Nomor sidi. Al-aurul bayyin, buta sapita, buta siwali atau buta dua. Tidak boleh dipotong, tidak sah. Yang kedua, al-maradul bayyin, man nassa malasah. Di antara cirinya sapi malasai, tidak bisa makan, tidak bisa tetong, tidak bisa berdiri itu sapita, malasai sapinya, tidak boleh. Yang ketiga, al-araju, pincang, kepangi. Jadi hati-hati kalau kasih naik atau turun dari trek, jangan sampai patah kakinya, maka tidak jadi dikeroba karena tidak akan sah. Ibaratnya pendrei, kalau kaki mengelip pendrei, patah kakinya, tidak bisa itu. Atau pada waktu dikasih turun, atau pada saat melo legere, diikat media apa kasar caranya patah, tidak jadi karena ini tidak sah, pincang. Kemudian yang keempat, al-ajabu, agero, al-huzal, madokolak deh, buku-buku mani, masempo, tapi buku-buku aja. Ini tidak sah. Jadi 4 ini disepakati. 1, buta. 2, sakit. 3, pincang. Yang keempat, kurus sekali. 4 ini disepakati, tidak ada perselisihan. Kalau 4 ini tidak ada, tidak boleh. Yang diperselisihkan adalah tanduk yang patah. Itu diperselisihkan. Dan pendapat Imam Syafi'i sah. Ibaratnya tatumbu ulun aku kemudian patah tanduknya, sah. Tidak apa-apa. Okay. Dan mereka, yang ini sapi di Jawa Timur, Pak, tempat saya lahir, letodok mana yang ingat nah? Itu bukan cacat. Itu bukan cacat. Nanti menjadi catat, lari kolej getengi, kangkan nama darah. Itu baru cacat itu. Karena itu tidak dihitung cacat ini. Termasuk sapi kelompok biasanya lesebo do cilina untuk dikasih tanda. Itu juga bukan cacat. Yang cacat itu nanti apalah kalau putus telinganya. Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut yang lainnya masih bisa. Putus. Tabe batu lasakna si dimi tidak apa-apa. Enggak, karena banyak masuk di HP ku, Pak Ustaz, ini sapiku ini satu batu pelirnya. Tidak apa-apa. Bukan cacat. Bahkan terpotong tabe kelaminnya itu juga tidak mempengaruhi, diperselisihkan, tapi menurut Imam Syafi'i itu masih sah. Jadi itu kalau membeli binatang, sapi, reka, kambing, hati-hati dengan cacat yang 4 tadi. Patah tanduk diperselisihkan, tapi menurut Imam Syafi'i masih sah. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Makadai pandritata akwe de nawading saya baca saja. Wala yajuzu i'ta'ul jazzari aw idzabihi jildaha aw syai'an minha ka ujratil mudbih. De nawading yalengi Pak gere yari ka Pak jama pole okko dagingnya yari ga agan na pole oleh koloe ka ujratin sebagai upah, sebagai sewa, sebagai ongkos kerja, tidak boleh. Kan praktek di masyarakat, biasanya kan sapi dibagi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ipal lebih mancaji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka 8. Satu tumpuk 8. Untuk niga ye. Untuk Pak Jama. Kalau ini diberikan sebagai cuma-cuma, boleh. Tetapi kalau ini dijadikan sebagai ongkos kerja, haram. Haram di sini. Tidak boleh. Termasuk Pak Gere, nareko talengi matu daging, jangan jadikan itu sebagai ongkos memotong, sebagai gaji potong, sebagai pemberian biasa. Adapun kalau kita mau kasih gaji, lebih baik kita kasih gaji apa? Misalnya tak 50.000 tak, misalnya tak 20.000 tak. Itu yang menjadi upah. Daging di pemberian biasa. Tetapi kalau daging dijadikan sebagai ongkos kerja, la yajuzu. Ini Bapak Ibu jelas. Haram tuh hukumnya ding. Kenapa itu? Nasabak nareko talengi Pak Gere yarika Pak Jamai sebagai ongkos kerja, maka sama dengan kita menjual binatang korbata. Dan ini binatang korban tidak boleh dijual apanya pun, tidak boleh. Ibarat naulina, tabalui, tidak boleh. Karena ini harus diberikan cuma-cuma kepada orang. Jangan disalahpahami, nareko yero oli na ibarat na talengi tawe, maka ini orang bebas mau dijual mau apa boleh, tapi ini pakaroba dia nabat ding untuk mak balu. Jadi kalau kita ngasih kepada Pak Gere, Pak Jama, jangan jadikan sebagai ongkos kerja tapi pemberian biasa seperti yang lainnya. Adapun sewa kerja, sewa Mak Gere diberikan di luar ini binatang, jangan di sini. Bisa dipahami Bapak Ibu. Kemudian ini daging, bagaimana cara membaginya? Tidak sependapat juga ulama. Yang dianjurkan menurut 3 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, adalah waddi tabagi talwi. Sepertiga untuk Pak Gere, 2/3 untuk orang lain, biar orang kaya, sahabat, di mana yeleng. Boleh. Cara yang lainnya, 1/3 untuk Pak Gere, 1/3 untuk tetangga dan sahabat, 1/3 untuk fakir miskin. Ini juga boleh. Tapi menurut Imam Maliki, tidak ada pembatasan begini. Kita bebas memberikan berapa saja. Tidak usah harus di 1/3 fakir miskin, 1/3 tetangga dan teman. Jadi ini boleh diambil orang kaya, tidak sama seke, Bapak Ibu. Itu kenapa ada seke ya? Ini bisa diberikan kepada sahabat walaupun sahabat tak orang kaya. Bisa diberikan kepada tetangga walaupun tetangga tak orang kaya. Inilah karobat. Bahasa yang dipakai oleh Wahbah Zuhaili di sini, wa yustahabbu. Dianjurkan itu daging dibagi 3. Ini kita pakai karena ini yang dianjurkan menurut 3 mazhab. Dianjurkan itu daging dibagi 3. Kita 1/3. Aja na ya sekna megalak dai. Ada aja melebihi 1/3 megalak dai. Tapi ini tidak wajib. Tidak wajib ini pembagian bagi 3. Ini tidak wajib ternyata. Wa yustahabbu. Dianjurkan. Dianjurkan. Pertanyaan yang paling banyak adalah bagaimana makroba untuk tomatewe? Ini juga banyak soal ini. Ini bagian akhir dari pertemuan kita. Kalau mau buka dialog boleh Bapak Ibu. Makroba untuk orang mati, bagaimana hukumnya? 2 pendapat. Jadi selalu ada pendapat berbeda-beda. Itulah fikih, sehingga ini kita fikih tebal-tebal. Karena di dalamnya banyak perselisihan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, al-udhiyatu anil ghair, kala Syafi'iyah, menurut penganut Imam Syafi'i, la yudahhi anil ghairi bi ghairi idnihi. Aja anak tak karoba untuk toliangin, untuk tomatewe, kecuali kalau ada wasiat dari orang mati. Ini kalau melot mati tahu makada enak kemati kak matu gere iro karobangnya itu sapi karoba. Maka ini wajib diterapkan karena ini wasiat.
tetapi nareko mate bawang tidak ada wasiatnya, maka Imam Syafi'i mengatakan tidak usah makaroba untuk orang mati. Menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, maka waqala al-Malikiyah, Imam Malik dan pengikutnya mengatakan wa kuriha fi'luha makruh. Makruh betuanna aja nah. Lebih baik tidak usah. An mayyitin dari orang mati illam yakun ayyanaha qabla mautihi, jika dek to gaga narampe sebelum matinya. Jadi kalau Imam Syafi'i memang dek itu sah Imam Syafi'i. Menurut Imam Maliki sah tapi makruh. Menurut Abu Hanifah dan Hambali, dia mengatakan tuzbahu udhiyah an mayyitin. Boleh. Ini Pak. Boleh. Menurut siapa? Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal ini muridnya Imam Syafi'i. Jadi ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak boleh. Jadi bagaimana ini di masyarakat? Jangan dibentur-benturkan. Maksud saya begini. Nareko engkana kebiasaan oku kampotai barakna koe, oku rapangi. Orang makaroba untuk orang mati, jangan ditegur. Aja makada bidah. Jangan. Karena apa? Ongkapan ditalopo imam besar di atasnya yang mengatakan boleh. Alasannya, wa yuf'alu biha ka'an hayyin minat tasadduqi wal akli wal ajril madyiti. Karena ini sama dengan sedekah yang boleh dilakukan orang hidup dan diniatkan pahalanya untuk orang meninggal. Sama dengan sedekah ini menurut Abu Hanifah dan menurut Ahmad bin Hambal. Jadi kalau masuk ke satu kampung, di kampung ini barakna terjadi praktek. 1 almarhum, 2 almarhumah. Jangan disalahkan, jangan dikatakan ini bid'ah, jangan. Kenapa? Karena ada ulama besar yang mengatakan bahwa itu boleh dikiaskan kepada sedekah. Tetapi kalau masuk ke satu kampung, di kampung itu tidak ada praktek orang mati masuk dalam daftar 7 sapi, ini yang dikorbankan ini. Dan 7 nama untuk 1 sapi. Aja tosi di melok mapatama untuk almarhum. Tidak dipraktekkan di kampung ini. Jangan bawa lagi yang baru-baru ke sini. Ini namanya saling menghormati, tidak boleh saling salah menyalahkan. Lihat saja kalau satu kampung ini sudah dipraktekkan, maka silahkan dipraktek. Kalau tidak, tidak usah. Kalau di sini Pak, biasa. Ada yang praktek. Ya. Ada di angka makaroba untuk tomateme. Ada di. Maka tidak apa-apa, karena ini menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal. Siapa yang mau lawan 2 ulama besar ini? Siapa yang mau lawan? Ini terkadang kita mengatakan, bidah. Berarti kamu membid'ahkan Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal. Tidak mungkin kita melawan 2 ulama besar ini. Maka tinggal kita itu adalah saling menghormati, dihormati pendapatnya orang. Jadi 2 sumber dari atas. Ada satu mengatakan tidak boleh, kata Imam Syafi'i. Yang lainnya mengatakan boleh. Ini pembahasan kita di sekitar ini. Mungkin terakhir, bagaimana sekolah makarobah, patungan guru-guru. Berapa guru di sekolah? 60 guru, 1 sapi. Bagaimana hukumnya itu? Boleh, yang penting nama yang terdaftar 7 orang sebagai wakil. Dananya dari banyak orang, tapi nama yang mewakili adalah 7 orang. Tidak boleh lebih sampai 8, karena sapi hanya untuk 7 orang. Maka itu boleh. Termasuk ini Bapak Ibu sekalian, praktek karoba, sunnahnya adalah 1 dari keluarga mewakili yang lainnya. Ini namanya kalau Imam Syafi'i sunnah kifayah. Jadi tidak perlu 1 keluarga, 1 orang, 1 masuk semua namanya. Kecuali kalau memang kita mampu, ya enggak apa-apa. Misalnya 1 keluarga, 1 sapi. Boleh. Boleh. Tetapi sunnah asalnya 1 orang mewakili 1 keluarga. Dipahami baik ini? 1 orang mewakili 1 keluarga. Jadi nariko taman ya seku, Amir Mustafa masuk di nomor 1. Maka yang masuk dapat pahalanya situ istriku, anakku, bahkan keluargaku yang meninggal. Kenapa bilang begitu Pak Ustaz? Karena Nabi tamakada
Allahumma taqabbal min Muhammad, puang terima kurban Muhammad, wa min ali Muhammad, dan dari keluarganya Nabi Muhammad. Ini dasarnya. Jadi Rasulullah itu dirinya mewakili keluarganya. Dari narekotamannya serta idi, bapak, suami, insya Allah istri anak tak tama manengi runtu apelang. Ini dasarnya. Bisa dipahami Pak? Ada pertanyaan? Bapak Kutana sekitar ini? Ya. Salam. Iya. Iya. Istri yang masuk. Ada ustaz yang menerangkan begini, tidak usah istri, suami saja, karena suami sebagai penanggung jawab keluarga, mewakili yang lainnya. Boleh begitu. Tetapi kalau istri yang masuk namanya, apa salahnya? Maka istri ini mewakili yang lainnya. Istri mewakili yang lainnya dalam satu keluarga, satu rumah, di situ ada suami, ada istri. Sebenarnya biar tidak diganti-ganti, misalnya tiap tahun suami terus masuk namanya, insya Allah istri dapat. Tetapi kalau majak toro papinet dinako tidak pernah saya nama aku Pak, bataman ini aset. Tak, insya Allah juga mewakili yang lainnya. Insya Allah mewakili yang lainnya. Walaupun ada sebagian ustaz mengatakan ajak nabainina, lakinnana, karena dia sebagai penanggung jawab keluarga. Jadi pertanyaan, bagaimana kalau nama istri yang masuk? Saya kira tidak masalah Bapak Ibu, dan itu akan mewakili keluarga yang lainnya. Insya Allah. Inilah alasan Syafi'i, inilah alasannya Imam Syafi'i. Ajak anak takroba tomatebe. Karena ketika kita sebagai anak makaroba, insya Allah yang meninggal itu orang tuanya akan dapat. Begitu alasannya Imam Syafi'i. Masih ada? Iya. Sapi dipotong untuk akikah. Hukum dasarnya adalah kambing. Hukum dasarnya adalah kambing. Sebab itu sebenarnya senuangan dalam Islam. Tafaul dalam Islam. Kenapa kambing? Karena di dalam tubuh kita ini ada sifat kambing yang harus dipotong. Senang-senangnya? Senang-senangnya? Sifat kambing, makanya kata Rasulullah, tidak ada nabi yang tidak pernah melihara kambing. Semua nabi itu sudah semua pelihara kambing. Kenapa? Karena kambing itu bandel. Narekole geteng, mak getetoy. Coba nih yang pernah. Oh, apa kere-kering itu bembe. Jadi sifat kambing itu dipotong di akikah sebenarnya ada semacam doa simbol memotong sifat-sifat kambing. Tetapi kalau misalnya ya ko bembek legere dek nagena, ko sapin lah karena ini keluarga besar. Saya pernah dengar ketua MUI Rekang mengatakan bahwa itu boleh. Kayaknya dibaca juga di Fikih Zuhaidi. Tetapi hukum asal kambing. Sama begini. Daging akikah hukum asalnya lainasui napayok bitawe manre, itu akikah. Tetapi karoba hukum asalnya legere napalai bagi ke daging mentah. Itu hukum asal. Tapi ada praktek di mereka. Iya kok makarobai tidak dibagi itu daging, dimasak bersama, kemudian dimakan bersama satu kampung. Ini pengajian di Masjid Agung yang lalu ini saya dikasih tahu seperti itu. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Makaroba tidak dibagi itu daging, lain nasui sama-sama, kemudian mandreki satu kampung sama-sama. Bagaimana hukumnya? Boleh. Boleh. Karena itu ada maslahah di dalamnya. Termasuk akikah, hukum asalnya adalah lain nasu, ya ubi tawe. Tetapi kalau habis di akikah dipotong kemudian dibagi ke orang, ini pun tidak akan menghalangi kesahannya akikah. Insya Allah boleh. Jadi dialihkan ke sapi, insya Allah boleh. Tetapi hukum asal adalah kambing. Lebih baik kambing. Supaya tidak keluar dari hukum asal. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian pengajian kita subuh ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, panitia. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.